teman-teman, mulai hari ini aku bersama Korean Cultural Center Indonesia dan Daegu Gyeongbuk Jakarta Office akan ajak teman-teman semua untuk hunting street food Korea bareng dalam program K-Street Food Treasure. Kota Pohang merupakan wilayah pesisir yang terkenal dengan hasil laut dan pantainya, mempunyai populasi terbesar di Provinsi Gyeosangbuk-do, Korea Selatan. Kota Pohang terletak di persimpangan jalur pelayaran, membuat Kota Pohang menjadi lokasi pelabuhan yang strategis. Industri-industri besar berkembang dan mendominasi perekonomian lokal di Kota Pohang, termasuk diantaranya produksi baja, besi, dan pembuatan perahu. Kota Pohang belakangan ini banyak diminati wisata lokal maupun internasional loh, setelah menjadi lokasi syuting drama hits tahun 2021, apalagi kalau bukan hometown Cha-Cha-Cha. Lokasi wisata yang terkenal di Kota Pohang diantaranya Homigot Sunrise Plaza, Yongilde Pavilion, dan yang terbaru ada Posko Spacewalk. Di Kota Pohang juga ada festival-festival menarik, diantaranya ada Festival Kembang Api Internasional Pohang dan Festival Matahari Terbit Homigot. Sekarang aku udah sampai di pasar Jukdo Sijam bersama teman-teman. Halo. Nah, lihat deh, ini tuh pasar yang dimana menjual banyak macam-macam ikan. Tuh, banyak banget ikan-ikannya, berbagai jenis ikan. Tadi di sana juga ada ini, ada kepiting. Tuh ada rumput laut tuh, lihat deh, no, ada rumput laut. Terus itu ada ikan-ikan kering juga. Pasar Jukdo adalah pasar tradisional terbesar di pantai timur Gyeosangbuk-do. Pasar ini terkenal karena menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah, dan awalnya pasar ini dimulai sebagai tempat pertemuan pedagang lokal yang menjual barang dagangan mereka. Tempat ini juga merupakan pasar ikan terbesar dan ada lebih dari 200 restoran hoe atau irisan ikan mentah dan ikan segar dengan harga murah tentunya. Pasar ini terkenal secara nasional dengan mure atau irisan ikan mentah dalam kaldu dingin dan jeonbokjuk. Di musim dingin, pengunjung bisa mencicipi gwamegi, makanan khas daerah Pohang. Jadi kalau teman-teman nanti ke Kota Pohang, jangan lupa ke pasar Jukdo ya. Dan karena sekarang udah siang, kita cari makan siang di dalam pasar yuk. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di Milbad Bunsik. Nah, Milbad Bunsik itu semacam kayak tempat makan yang ada di dalam pasar, dan di sini banyak banget orang-orang yang pada makan, termasuk teman-teman aku. Halo. Nah, jadi di sini tuh yang ikoniknya atau menu yang tertera ada 3 itu, ada sujebi, kaljebi, sama kalguksu. Masing-masing menu itu harganya sama, yorobun 4.000 won. Nah, karena di sini paling ikoniknya itu sujebi, jadi aku membeli sujebi yang harganya 4.000 won. Seperti itu. Dan di sini lagi proses dimasak. No. Seperti itu. Yeay, akhirnya makanannya datang. Nah, ini aku pesenin tadi sujebi dan teman aku ini mesen kaljebi. Nah, jadi yang datang itu polosan seperti ini. Tapi sebenarnya ini udah ada bumbunya sih, dan ditambah rumput laut di atasnya. Nah, cuman kata penjualnya, jadi di sini ada 2. Yang ini buat ini cabe, yang itu cabe plus ada bumbu-bumbu gitu. Sengaja nggak dimasukin bumbunya ke dalam sini karena katanya takut kepedesan. Jadi biar diracik sendiri untuk masuk ke dalam sini. Seperti itu. Jadi untuk sujebi itu semacam adonan seperti biasa, adonan membuat mie, cuman ini adonannya dibikin pipih, lalu seperti itu bentuknya sujebi. Nah, ini aku cobain ya. Begitu masuk ke mulut, rasanya tuh enak banget, bisa dikategorikan ada rasa gurihnya dari rumput laut serta kaldu dari sujebinya ini yang tentunya hangat serta menyegarkan di dalam mulut gitu loh. Apalagi sekarang kan udah mau perpindahan musim nih, dari musim dingin ke musim semi, jadi masih hawa-hawa dingin gitu. Dan ketika makan ini tuh pas banget deh di hawa-hawa dingin dengan makanan yang anget. Dari rasanya juga aduh udah ciamik banget, ini khas banget sih, pokoknya mantap deh. Nah, sekarang aku pengen racik nih. Jadi di sini kan tadi aku bilang ada 2 bumbu, yang ini tuh bisa dibilang pedes ya, sedangkan kalau yang satunya yang hijau itu cabe hijau iris-iris gitu. Nah, lalu ini kita masukin sujebinya, ini aku masukin nih, aku tambahin airnya sedikit gitu ya, aku aduk-aduk gitu. Dan ini rasanya, rasa dari bumbu yang merah ini teman-teman itu lebih ke asam pedas manis gitu. Tapi aku lebih suka yang ini sih, karena ini rasa flavornya lebih tambah kuat gitu.
Kalau yang cabai hijau itu hanya pedas aja, karena itu hanya cabai diiris-iris lalu dimakan dengan sujebinya. Tapi kalau dari overall aku sukanya yang bumbu kedua ini, mantep deh pokoknya. Oke, tadi udah selesai nih makannya, gimana rasanya? Rasanya enak, pokoknya harus nyobain yang namanya sujebi, itu enak banget guys. Jadi kalau ke Pahang jangan lupa nyobain sujebi ya. Iya. Oke. Nah yang berikutnya kita beli gurita. Harganya berapa? 10.000 buat satu. Nah, seperti itu. Berikutnya di sini aku ingin mencoba makanan mentah khas Korea banget, pasti teman-teman udah tahu ya, apalagi kalau bukan sanakji atau gurita mentah. Jadi ini guritanya satu ekornya 10.000 won, dipotong-potong seperti itu dan itu masih gerak-gerak gitu loh. Dan nanti kita langsung pengen coba rasanya seperti apa. Tapi aku makannya nggak di sini ya, aku pengen makannya di salah satu pantai yang terkenal di Pohang, yaitu nama pantainya Yongilde. Nanti kita makan di sana ya. Tidak hanya sanakji, di sini aku juga beli gukwappang, roti yang dalamnya itu kacang merah. Tapi ada yang spesial di roti ini karena dalamnya itu lembut banget. Nanti kita akan review makanan ini rasanya seperti apa dan teksturnya seperti apa di pantai ya, oke? Oke, setelah selesai dari pasar Jugdo, sekarang kita mau ke pantai. Habis dari pantai terus kita mau ke taman gitu yang ikonik. Jadi di tamannya itu nanti tuh ada tangga gitu loh. Nanti kita ke sana ya. Sekarang kita udah sampai di pantai Yongilde. Yongilde ini salah satu pantai yang ada di Kota Pohang, Yorobun. Nah, tadi kan kita udah di pasar nih. Tadi di pasar kita beli sanakji. Nah, ini harganya 10.000 won. Sekarang kita mau coba sanakjinya bersama teman aku yang namanya Laras. Sekarang kita coba ya sanakjinya. Oke. Sanakji itu adalah salah satu makanan mentah. Dia gurita Yorobun. Lihat deh. Sebentar ya aku ambil. Tuh. Dia masih menempel. Nih tuh. Tuh. Sekarang kita coba. Kalau dari rasanya sih asin. Rasanya asin. Kenyal-kenyal. Rasanya kenyal-kenyal, asin gitu. Tapi asinnya nggak asin banget ya, lebih ke gurih sedikit gitu. Dan karena ini masih mentah ya dan dari laut gitu, jadi masih berasa fresh dan seger aja sih gitu. Dingin gitu. Nih sekarang ayo coba. Iya, silahkan. Sekarang dia yang mencoba. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini pertama kali aku makan sanakji. Oh my god. Pertama kali aku makan sanakji. What the? Oh my god, astagfirullahaladzim. Gitu rasanya. Aduh, enggak. Aduh, astagfirullahaladzim. Enggak bisa. Ya Allah, sedotannya kenceng banget ini mah. Nah, tuh makan. Gede banget. Ini, go. Nah. Ya kan asin kan? Asin kenyal-kenyal. Asin air laut. Iya, asin air laut. Gitu. Ini pertama kali loh. Enak kan? Cuma After taste enak, cuman ini nih. Kan ini gurita dan mereka punya tentakel dan kayak buat yang penyedotnya itu loh. iya, Dia yang tentakelnya ini loh kalau kita nggak langsung punya, dia tuh nyedot di dalam mulut kita. dan nempel. Iya, Jadi nempel. begitu masuk langsung Harus digigit. kunyah-kunyah, langsung digigit. Rasanya asin air laut gitu. Dan ini pertama kali loh aku coba ini. Lalu udah pernah makan ini belum? Belum. Berarti pertama kali juga. Iya. Gimana first impressionnya? Enak sih, cuma kaget banget tadi pas tiba-tiba nempel di atas mulut kayak aduh, harus buru-buru Iya. digigit. Nah, ini tadi makan pertama yang aku beli. Lalu berikutnya aku beli roti gitu. Tadi yang kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, aku beli itu roti harganya 3.000 won, itu dapat 10. Nah, karena di sini Laras nggak suka kacang merah, jadi dia nggak bisa nyobain. Nah, ini tuh dalamnya kacang merah gitu, Yorobun. Nah, lihat nih ya. Tuh. Sekarang kita coba. Ini adonannya bisa dibilang sih hampir sama kayak bungopang atau ingopang ya. Cuman yang bikin membeda adalah dia tuh nggak crunchy, tapi dalamnya lembut dan ada kacang merahnya. Tuh.
Enak sih. Tapi ya kalau misalkan aku bilang ya ras ya. Kalau bunga pang sama ini aku kayaknya suka ini deh. Karena dalamnya lembut. Kalau ingopang itu agak crunchy. Aku lebih suka yang crunchy. Oh, yang lebih suka yang crunchy. Oh gitu. Setiap orang seleranya beda-beda. Iya. Bentukan rotinya kayak gini. Gitu deh. Nah, selesai kita makan, nanti kita mau main-main di pantainya. Di belakang situ. Tuh. Ntar kita jalan-jalan di belakang. Oke? Sekarang aku udah sampai di Pantai Yongilde, salah satu pantai yang ada di Kota Pohang. Nih, teman-teman lihat ya pantainya. Tuh, dan untungnya aku tuh kesini perpindahan di antara musim dingin dan juga musim semi. Jadi di sini tuh anginnya masih dingin ya, karena kan sebentar lagi musim dingin pun sudah mulai berakhir, beralih ke musim semi. Dan di pantai ini tuh anginnya masih angin-angin sejuk dingin gitu loh. Jadi tidak terlalu berasa panasnya. Memang panasnya itu tersengat dari sinar matahari, tapi untuk udaranya dan anginnya itu masih dingin. Jadi badannya sih kalau aku pribadi ya, kalau badan aku nih nggak keringetan gitu, karena anginnya pun masih angin dingin. Hanya saja sinar mataharinya itu sedikit terik seperti itu. Dan di pantai ini juga ada beberapa spot foto, atau salah satu spotnya ada di ujung sana. Nah, yang ada di ujung sana, teman-teman lihat nggak? Yang seperti ada tangga di atas sana tuh yang putih. Nah, salah satu spotnya adalah di situ. Dan kalau teman-teman lihat yang merah ini, merah yang itu adalah perosotan. Jadi di sini tuh ada perosotannya, ada dua, yang di depan sana dan juga yang ada di ujung sana. Nah, lalu kalau untuk spot fotonya di pantai ini ada dua juga. Di ujung sana kalau teman-teman lihat seperti jalan di sana tuh satu, sama dua yang tadi aku shoot di sebelah sana. Untuk salah satu fasilitas yang ada di pantai ini, di antaranya adalah kalau teman-teman lihat di sana, di gedung yang kecil ini. Jadi di gedung yang kecil itu adalah ada kamar mandi. Di situ ada 4 bilik kamar mandi, 2 bilik kamar mandi perempuan, 2 bilik kamar mandi laki-laki, serta di sana tuh ada itu kayak seperti kantor office-nya untuk pantai ini gitu loh. Bukan gedung untuk penjaga pantai ya. Kalau penjaga pantai ada di depan sana. Jadi itu untuk office atau untuk office yang mengurusi sarana dan prasarana yang ada di pantai ini. Lalu di depan kantor itu juga tadi ada penyewaan sepeda gitu loh, tapi sepedanya bukan untuk di pantai ya, untuk yang di pinggiran pantai sana. Nah, untuk yang di pinggiran pantai sini. Nah, lalu di situ juga ada fasilitas untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada di sana tuh kayak ada klinik kecil, tapi di situ untuk kayak orang tua gitu, kalau misalkan lelah jalan atau segala macam habis di pantai, jadi mereka bisa beristirahat di sana. Gitu. Di sini cukup lengkap sih, ada buat spot foto juga, ada perosotan untuk anak-anak. Lalu di sana di depan sana, nah di sini itu ada jamnya itu besar gitu untuk menunjukkan waktu di sini gitu. Oh, sekarang udah jam segini gitu. Nah, sekarang udah jam 11 siang, udah jam 11 seperti itu. Rencananya abis dari sini aku pengen ke salah satu destinasi satu lagi yang ada di Kota Pohang. Itu kayak berupa taman gitu, adanya tuh di ujung sana teman-teman. Coba ya. Nah, kira-kira teman-teman kelihatan nggak? Nah, itu yang seperti roller coaster, tapi itu bukan roller coaster teman-teman. Itu adalah tangga yang berliku-liku. Nanti kita pengen ke taman yang di sebelah sana. Jadi ikuti terus vlog ini ya. Oke. Setelah jalan-jalan dari Pantai Yongilde, teman-teman lihat nggak bangunan yang di sana? Nah, bangunan itu adalah bangunan yang didirikan di atas laut pertama di Korea yang dahulu dipakai untuk berbagai jenis fungsi loh. Wow, sampai sekarang masih ada bangunannya, dan yang paling unik adalah yang bisa aku highlight, yaitu bangunan yang didirikan di atas laut pertama di Korea. Wow, keren banget nggak tuh? Nah, tadi kita udah selesai nih dari pantai. Sekarang kita pengen ke destinasi wisata yang kedua, yaitu namanya Hwanho Gongwon. Semacam bangunan di sana, tapi itu bukan roller coaster. Kalau tadi teman-teman lihat di video awal yang pas lagi aku masih di pantai, dari jarak pantai itu kan jauh, kita kelihatan kayak roller coaster tuh. Tapi bukan teman-teman. Itu apa? Itu tangga. Nah, jadi itu tangga, Mita. Nanti kita kesana kita lihat ya. Tangganya seperti apa. Nah, untuk jalannya dari pantai nggak jauh. Sekitar 18 menit ke arah si taman ini, dan kita melewati jalan seperti ini. Dan ini sepertinya cherry blossomnya belum terlalu mekar ya. Iya.
Tapi yang beberapa udah ada tuh, no. Coba kalau Tuh, mekar bagus banget iya. pasti. Kalau mekar bagus banget di sebelah sana, no. Itu udah ada beberapa yang mekar. Tapi kalau untuk di jalan ini belum ada gitu. Bukan belum ada, menunggu mekar. Belum dijadwalnya. Iya, itu yang kuning-kuning juga udah nih. Tuh. Tuh. Yang pink di sebelah sana cantik banget. Nih, teman-teman lihat tuh di belakang sana, no, kan? Bagus. Jadi, untuk menuju ke sini itu jalannya seperti ini, teman-teman. Dan itu dia di depan sana. Akhirnya kita sampai dari bawah. Gitu. Nah, tadi kita di sana. Tadi kita di bawah tuh. Dan sekarang sudah sampai di atas. Nah, sekarang udah sampai di Hwanho Gongwon. Jadi di sini ada kayak semacam tangga gitu, teman-teman, semacam tangga yang berliku-liku. Kita bisa naik ke atas. Cuman di sini tuh ngantrinya panjang banget nih ya. Lihat ya. No. Jadi untuk menaiki ini itu kita harus ngantri, dan ngantrinya tuh tidak hanya dari situ, teman-teman, tapi dari belakang sana, no. Dari sana. Dan seperti ini deh tempatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di suatu saat berkunjung ke Pohang, jangan lupa ke sini ya. Jangan lupa juga untuk menaiki ini. Cuman karena di sini sudah terlalu siang dan panas, ngantri orang, dan juga waktunya seperti di sini waktu aku tidak cukup banyak waktu aku di sini. Jadinya sampai di sinilah perjalanan vlog di Kota Pohang. Jadi terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dadah.